Masih bersama Bung Tommy dan Bung Erwin. Kita switch sedikit ke yang lebih skop lebih besar lagi. Yang juga sebenarnya kita tunggu nih Bung Tommy dan juga Bung Erwin, calon pelatih tim nasional senior ya kan. Muncul 2 nama ya kan. Anda melihatnya ya kalau disuruh memilih ya. Ini sekarang disuruh memilih atau mungkin ada nama lain yang menurut Anda lebih cocok untuk menjadi nakoda ke pelatih tim nasional senior. Dua nama nih siapa dulu nih? Siapa dan siapa? Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman ya. Saya kalau dari cerita yang pernah terdengar waktu sebelum Patrick Kluivert kan sebelumnya ada 2 nama, ada 3 nama selain Patrick Kluivert, Gio Van Bronckhorst sama satu lagi saya lupa tapi Frank de Boer, Van Bronckhorst dan Patrick Kluivert. Tapi akhirnya Patrick yang melatih kan. Kalau ngelihat dari story itu saya melihatnya condong ke Gio Van Bronckhorst sih. Alasannya? Karena sudah pernah dipropos kalau menurut cerita yang pernah saya dengar dan mungkin track kepelatihannya menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Patrick. Setidaknya di klub ya. Kalau di tim nasional kan belum pernah pegang tim nasional senior juga kalau Gio, tapi di klub saya pikir sudah punya track record yang lebih meyakinkan dibandingkan dengan Patrick. Bung Tommy lihatnya seperti apa? Gio sebetulnya kan di awal juga sudah mulai masuk, tapi informasi yang tahu Gio nggak masuk gitu loh sejak awal. Jadi saya agak meragukan bahwa dia akan muncul lagi gitu loh saat ini. Walaupun namanya santer-santer disebut, tapi saya meragukan lah. Dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, saya meragukan bahwa dia akan jadi salah satu nominasi. Bahkan saya ngelihat bahwa kecenderungannya bukan Belanda kali ini gitu loh. Kenapa? Karena ada situasi kemarin. Jadi sebetulnya ini nanti adalah Alexander Swier yang punya sudut pandang sepak bola terhadap calon-calon itu. Nah sekarang mana yang paling cocok? Kan orang, saya hanya takut terjebak gitu loh. Kalau bicara track record nama besar banyak lah boy. Mungkin yang lagi juga available atau lagi status nggak pegang klub, yang namanya sudah besar juga banyak. Tapi apakah kemudian nama besar itu akan langsung cocok kan belum tentu maksud saya. Jadi kita sedang terjebak pada figur pelatih tapi kita lupa tentang materi pemain yang ada gitu loh. Karena kita nggak pernah bahas ini. Kegagalan kemarin Piala Dunia pun kan lebih bahas kepada figur pelatih tanpa kita misalnya menganalisis tentang pemain di bulan Oktober itu dalam posisi seperti apa gitu loh. Kan nggak pernah ada juga bahasan sepak bolanya karena kita terlalu sentimental, terlalu emosional kepada figur pelatih gitu loh. Bahwa kemudian Patrick Kluivert harus out ya, tapi sekarang kan situasinya menjadi situasi yang buat saya sih sensitif kalau federasi nggak bisa milih pelatih yang tepat. Makanya saya mengabaikan itu tuh dari sudut pandang saya menganalisis itu. Giovanni Van Bronckhorst enggak, kayaknya juga Belanda bukan pilihan, jadi mungkin itu tadi pelatih yang Kanada itu kan, orang Inggris yang bawa Kanada itu mungkin, walaupun saya sih nggak pernah terlalu yakin sama pelatih Inggris gitu ya, gitu kan. Peter White sukses di Thailand, di kita juga belum tentu. Nah, justru yang kita lupa adalah kecocokan antara pelatih yang ada, yang nanti didatangkan dengan materi yang ada. Karena kita lupa menganalisis ini, gitu, lupa. Kalau menurut saya kemarin Oktober, saya merasa bahwa pemain-pemain itu dalam posisi tren yang agak drop semua. Karena jadwal pertandingannya begitu padat. Apakah karena baru mulai kompetisi? Apakah ada yang belum pada performa 100% karena misalnya cedera dan sebagainya? Itu kan mungkin. Dan kita kan nggak dapat pembicaraan tentang itu, nggak dapat data tentang itu gitu loh. Nggak ada info detail dari dalam tentang kondisi itu. Tapi kok saya hanya menduga sebagai pengamat, karena dari sekian kemarin yang main itu lawan Arab dan Irak, saya hanya melihat bahwa yang kelasnya bisa mempertahankan kelasnya itu cuma Jay Izzes, Kevin Dix sama Calvin Verdong plus Martin Pasla. Hanya 4 pemain itu yang masih bermain di standar yang mereka punya. Selebihnya enggak menurut saya sih. Jadi itu adalah analisis sepak bola. Kita fokus ke sini tapi kita lupa ini. Sekarang kalau kita mau datengin nama besar pun misalnya yang mungkin saja sedang off, bisa-bisa aja. Joachim Low misalnya gitu, Jurgen Klinsmann bla bla bla. Loh, tapi apakah match sama ininya gitu loh. Kan enggak.
match dengan Iya, squad yang Boyan ada. Hodak mungkin lebih paham sekarang Iya, situasi iya, sepak iya, bolanya iya. kan? Betul. Gimana betul? Kan gitu Iya. kan? Kalau Hodak mungkin lebih paham tentang kultur, tentang karakter pemain kita. ya, Plus pemain asing lah ya, Iya. dan naturalisasi yang ada di sini. kalau Low sama Klinsmann kayaknya nggak cocok karena Anggapnya. banyak pemain Belandanya di Belanda sama Jerman kan nggak cocok. Iya, kan absurd Win ketika bicara track record, nama besar gitu. Kan itu sebetulnya absurd. Kita nggak ngerti apa yang dimaksud itu gitu. Bung Erwin, Herman punya CV yang bagus untuk melatih tim nasional, kan ada. Giovanni belum. Sekarang yang kita butuhkan untuk tim nasional kita, pelatih yang punya track record di tim nasional atau di klub yang bagus. Sebenarnya yang bagus adalah pelatih yang pernah melatih tim nasional. Kalau bisa yang sukses gitu ya, yang bagus di tim nasional. Tapi kalau dibandingkan dengan Gio kan punya keunggulan. Dia legend Belanda gitu ya. Pemain-pemain seperti Ivar, seperti Justin, seperti ya pemain-pemain diaspora yang naturalisasi Belanda. Kalau ngelihat Gio tentu akan beda dengan ngelihat John gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan dia punya rekam jejak yang bagus ketika menangani klub di Glasgow, dia kan bagus. Dan di Belanda juga bagus kan waktu itu, Feyenoord apa PSV ya. Jadi saya pikir Gio memang punya kelemahan, dia nggak pernah menangani timnas senior sebagai head coach. Tapi dia punya keunggulan dengan statusnya sebagai mantan pemain Belanda ya, legenda dari Belanda, dan ketika menangani klub. Gimana? Tim nasional atau klub sebenarnya kita butuhkan? Oh, sebetulnya pelatih sama aja, dia Sama tahu. Cuman akan metodenya yang berbeda. Metodenya karena di klub day by day, di tim nasional kan enggak. Karena dia hanya berkumpul 4-5 hari. Jadi dia akan pilih pemain yang memang benar-benar sesuai skema dan siap dia. Makanya salah itu kayak model-model omongan, "Wah, ini fisik naik karena pelatih tim nasional." Nggak ada pelatih tim manapun yang bisa ningkatin fisik. Itu jasanya dalam, klub ya? Hah? Jasanya iya, klub dalam itu. waktu 4 hari, 5 hari kumpul nggak ada. Iya. Bahkan kalau ngegenjot pemain yang dalam periode kompetisi di persiapan FIFA Matchday yang 4-5 hari, yang akan terjadi malah bisa cedera. Jadi yang terjadi di situ sebetulnya kita memaintain conditioning pemain supaya tetap dalam posisi bagus. Karena pemain FIFA Matchday itu kan dipanggil pada saat mereka sedang ada di klub. Kalau bahasa teknisnya kan periodisasinya kompetisi, Ya. sudah dalam posisi siap gitu loh. Nah itu doang, metode itu doang, pendekatan itu doang yang menurut saya sih hanya berbeda di situ aja kerjanya gitu loh. Ya. Yang si itu siapa, Belgia kok jadi lupa, yang orang Spanyol yang dinanganin di Inggris lumayan bagus juga, klub Roberto Martinez Roberto Martinez. Iya. di Everton. Sekarang melatih Apakah tim umur nasional. apa namanya? Ya. Pernah Belgia tapi sekarang udah enggak. Iya, Portugal sekarang. Kan bisa, maksudnya dari klub Iya. Wolves ya kalau nggak salah ya. Everton. Ya, terus pindah ke situ, pindah ke tim nasional. Jadi bisa aja. Yang Belgia ini sekarang yang pegang bekas Leipzig kalau nggak salah. Itu juga salah satu pelatih terbaik, lulusan terbaik di kepelatihan Jerman. Bung Erwin, saya kok mau kembali lagi ke U22 kita tadi. Oke lah, tim nasional kita tunggu lah keputusan PSSI Yang senior. Exco ya. Tapi secara perasaan ataupun kita bisa merasakan apa yang dirasakan pemainnya. Jim Raven sampai menangis Nangis, tadi ya. ya kan. Kedepannya kayak gimana nih U23, U22 kita ini? Pembenahan apa? Langkah apa yang harus dilakukan dengan kegagalan ini? Gagal Iya. total ini. Yang pertama tentu pelatih harus dievaluasi, itu harus jelas kan ya. Ya. Bagaimana menerapkan strategi. Contoh kecil aja, kenapa Jens Raven nggak dimainkan dari awal? Itu kan Iya. jadi pertanyaan pasti kan. Pertanyaan. Ketika dia dimainkan, Dua bisa gol. cetak 2 gol gitu. Iya. Dan tampilnya menurut saya di pertandingan tadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan Mauro gitu. Yang diberikan kesempatan main lebih banyak gitu. Yang pertama tentu evaluasi harus dilakukan oleh pelatihnya. Ya, dilakukan kepada pelatihnya. Sudah ada direktur teknik kan. Itu kan Iya. salah satu tugas direktur teknik gitu untuk Iya. memberikan evaluasi. Terus yang kedua, soal materi pemain ya ini juga tanggung jawab bagi PR tentu bagi federasi, bagi pengelola kompetisi. Bagaimana pemain-pemain ini supaya supaya mendapatkan menit bermain gitu ya. Rasanya saya pikir keputusan untuk memperbanyak keran pemain asing itu juga membawa pengaruh gitu untuk pemain mendapatkan jam terbang. Karena di Indonesia
Kalau di Inggris kan yang ngincer juara dari 1 sampai 5 gitu ya. Yang West Ham, Everton kan realistis gitu. Wolverhampton, wah nggak bisa ngincer juara gitu. Jadi hanya bertahan aja gitu. Ataupun di kompetisi Eropa yang level keduanya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan peringkat 1 sampai peringkat 18 kepengen juara semua gitu. Jadi ketika keran pemain asing dibuka gitu, meskipun nggak wajib pakai 8 gitu, akan sebanyak-banyak ya di kontrak pemain asing. Sehingga ya itu tadi, untuk pemain muda kesempatannya menjadi semakin kecil gitu. Ya. Jadi untuk kegagalan ini ada kontribusi aturan pemain asing yang terlalu banyak dari PT LIGA ya, LIB ya. Iya, kalau ngelihat dari bagaimana pemain muda itu nggak mendapatkan menit bermain yang banyak gitu. Kalau latihan aja ya saya pikir ya mereka pasti latihan, di klub juga latihan gitu. Tapi kan iklim pertandingan, atmosfer kompetisi kan nggak dapet. Ini juga ada yang menarik ini. Soal favoritism. Soal pemain yang selalu main ya. Padahal kita lihat performanya juga nggak bagus gitu loh. Ini gimana nih Bung Tommy? Sah-sah saja mungkin pelatih punya pemain favorit. Iya. Dipasang terus. Gitu kan. Tapi Raven kok terakhir baru dipasang. Dan ternyata produktif gitu loh. Dia ada insting golnya lah ya. Ada insting gol. Ya mungkin itu bagian dari kesalahan satu pertandingan atau di case lawan Myanmar ini. Tapi kalau kita cermat, overall, problem dari sepak bola kita, terutama juga bahkan didatangkan naturalisasi yang sekelas Reven sama Mauro, itu kan nggak jadi solusi bikin gol gitu. Iya. Jadi problem buat sepak bola kita nggak ada satupun pemain yang qualified, piawai, cerdik, tajam bikin gol. Siapa? Boy. Terakhir mungkin kita bisa lihat Boas kali ya. Saya nggak tahu, mungkin salah ya, ketuaan yang ngomong Boas. Ada lagi nggak yang lebih? Nggak. Kayaknya nggak ya, jadi benar juga. Jadi saya ngeliat, Berhenti di era Boas dan Bambang. jadi mereka itu, habis itu mana coba? Kan nggak ada juga yang pernah menggali kenapa begitu gitu loh. Nah kalau saya mau coba mancing aja stimulus gitu loh. Jangan-jangan karena kepelatihan jangan-jangan, berarti kan belum tentu benar. Namanya pengamatan. Jangan-jangan model kepelatihan kita passing. Jadi anak nggak dapat berkembang dulu, mengembangkan kualitas individunya gitu loh. Messi kalau dulu pelatihnya ngelarang dia nggak dribbling, nggak lewati lawan, mungkin dia nggak bisa seperti ini gitu loh. Jadi harus benar cara kepelatihan di fase periode usia tertentu. Jangan selalu bilang asal passing gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dribbling, kemampuan melewat 1 lawan 1 itu sesuatu yang nggak diberikan kepada semua pemain. Maksud saya gini loh, semua anak diajarin main bola, teknik dasar dribbling sama, boy. Mau dari pemain belakang sampai pemain depan, pemain sayap, pemain gelandang, kalau dia diajarin dribbling sama pelatih pasti sama. Tapi kemampuan dribbling pemain pasti beda-beda. Jadi dalam contoh langitannya kan Neymar itu kan dribblingnya keren banget di luar Messi ya. Bisa tekuk langsung dengan kecepatan tinggi kan Neymar, Ronaldinho. Padahal setiap anak waktu belajar main bola kan sama diajarin dribblingnya. Kok beda kemampuannya gitu loh. Kemampuan Om Boy sama Kesit kan beda dribblingnya gitu loh. Ada sesuatu yang dimiliki oleh pemain itu. Padahal diajarinnya sama pelatihnya kan, dribbling begini gitu loh. Maksud saya jangan-jangan kita salah karena dari kecil passing. Jangan-jangan. Kok sekarang nggak ada striker lagi yang cukup tajam, yang cukup killer gitu di area penalti yang bisa bikin gol. Seperti bahkan Bambang, Hoki seperti Caraka, Boas, ya. Bahkan Hoki Caraka yang dalam beberapa tahun sempat dapat kesempatan berlatih di senior waktu zaman era STY, menurut saya kagak ada bekas-bekasnya itu. Kagak ada sisa-sisanya apa sih gitu. Kamu sebagai anak muda yang ikut latihan sama tim senior dianggap layak, kok nggak kelihatan gitu di kelompok umur. Bung Tommy, kita break. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.